data dan statistik. Pada pagi hari ini kami akan membahas mengenai Artificial Intelligence for Leaders nih Bapak Ibu. Nah, ngulik ini selalu membahas mengenai teknologi yang ada di Kota Bandung nih ya. Nah, mengenai Artificial Intelligence for Leaders ini, kita akan membahas mengenai di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence ini bukan lagi sekedar tren ya Bapak Ibu ya, tapi telah menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, melalui webinar pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama memahami bagaimana AI ini dapat menjadi alat yang memberdayakan para pemimpin, bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk menciptakan inovasi dan keunggulan kompetitif di berbagai bidang. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas mengenai AI, saya juga ingin menyapa yang terhormat ada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, ada Bapak Henriko. Halo, selamat pagi Pak Henriko, salam kenal. Pagi, pagi Bu. Baik, lalu juga ada dari Bapak Andi Purnama, selaku anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung. Selamat pagi Pak Aan. Selamat pagi. Dan di sini juga sudah ada pengisi materi pada pagi hari ini, ada Bapak Dr. Samidi, CDS, selaku praktisi manajemen strategi dan dosen. Selamat pagi Pak Samidi. Pagi, Bu. Dan saya juga ingin menyapa para undangan peserta webinar. Ada Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung, Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Asisten Administrasi Umum, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian RSUD, Bapak Ibu Camat, dan pengelola TIK pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya Putri Puspita akan memandu acara pada pagi hari ini dalam program ngulik selama kurang lebih 1 jam lebih ke depan ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita membahas mengenai tema yang akan eh, kita bahas pada pagi hari ini, tadi juga saya sudah mengingatkan kepada Bapak Ibu, sudah ada pretest yang bisa diisi yang ada di kolom komentar. Dan tentunya setelah pemaparan materi nanti akan ada sesi tanya jawab dan itu bisa dimanfaatkan ya oleh Bapak Ibu sekalian untuk bisa bertanya secara detail kepada Bapak Samidi ini. Dan tentunya setelah sesi tanya jawab, nanti di sesi akhir akan ada post test nih yang bisa diisi juga oleh Bapak Ibu sekalian sebagai bentuk evaluasi nih, apakah sudah mengerti tentang artificial intelligence ini atau seperti apa. Dan oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama, mari saja kita langsung ke opening. Sudah ada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Bapak Henriko Arisapii, SEAK, dipersilahkan. Ya, mangga. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Waalaikumsalam Ibu sekalian, warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf tadi Pak Sekda sekiranya bisa hadir, tapi karena beliau ada kegiatan lain, jadi beliau menugaskan saya untuk membuka acara ini. Mohon izin saya membacakan sambutan dari Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. kami hormati Bapak Aan Andi Purnama, SEMM Inov sebagai anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung. Lojeng enjing Pak Aan. Lujeng enjing, Enrico. Yang kami hormati para asisten daerah Kota Bandung dan para kepala perangkat daerah atau yang mewakili narasumber Dr. Samidi CDS selaku praktisi manajemen strategi dan dosen. Pagi, Bapak. Kemudian para pejabat struktural atau fungsional atau pengelola TIK pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung, para undangan yang kami hormati serta hadirin yang kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kami dapat hadir dan mengikuti kegiatan ngulik dengan tema AI for Leaders dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang merupakan amanah dari pemerintah pusat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 telah mengantarkan Kota Bandung meraih nilai tertinggi di tingkat pemerintahan kota
di Indonesia dengan indeks 4,66 atau sangat memuaskan. Sebagai upaya mempertahankan nilai tersebut, salah satunya dengan cara melaksanakan peningkatan kompetensi SDM digital yang berkelanjutan, terutama SDM pemimpin digital. Oleh sebab itu, hari ini kita semua mengikuti acara ngulik AI for Leaders. AI atau kecerdasan buatan bukan lagi sesuatu yang hanya dibicarakan di masa depan, tetapi telah menjadi realitas yang kita hadapi hari ini. Pemerintah Kota Bandung sudah menggunakan AI dalam menganalisis data serta dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, para pemimpin di lingkungan pemerintah perlu memahami, mengenali, dan memanfaatkan teknologi ini secara bijak dan strategis. Tema AI for Leaders sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memahami kebijakan dan administrasi, tetapi juga harus mampu membaca perubahan zaman, memahami perkembangan teknologi, serta mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data. Artificial intelligence dapat membantu pemerintah dalam banyak hal, antara lain meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui analisis data yang lebih cepat dan akurat, mendukung perencanaan program dan kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat, mempercepat pelayanan publik melalui otomatisasi dan digitalisasi, memperkuat pengawasan, evaluasi, dan manajemen risiko, serta meningkatkan efisiensi kerja di lingkungan perangkat daerah. Namun demikian, pemanfaatan AI juga harus disertai dengan tanggung jawab. Kita harus memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara etis, aman, transparan, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jangan sampai teknologi justru menimbulkan kesenjangan, penyalahgunaan data, ataupun menurunkan kualitas pelayanan. Hadirin yang saya hormati, melalui kegiatan ngulik ini, saya berharap seluruh peserta dapat memperoleh wawasan baru, serta membangun pemahaman yang sama mengenai agar AI yang sudah mulai dimanfaatkan di pemerintah Kota Bandung ini dapat lebih dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Saya juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjadikan forum ini sebagai momentum memperkuat sinergi, memperluas inovasi, dan menumbuhkan semangat perubahan menuju pemerintahan yang modern, responsif, dan berdaya saing. Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para narasumber, panitia, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, serta menjadi langkah yang nyata dalam mewujudkan pemerintah Kota Bandung yang semakin maju, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ngulik dengan tema AI for Leaders secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sambutan dan arahan dari Pak Sekda. Saya mohon izin apabila saya tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai, karena saya ada kegiatan lain. Silakan teman-teman mengikuti dengan baik, dan insya Allah ini akan bermanfaat bagi kita, pemerintah Kota Bandung, dan masyarakat Kota Bandung pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Henrico atas opening speech-nya dan juga mewakili Bapak Sekda. Dan selanjutnya mari kita lanjutkan ke sambutan dari anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Bapak Aan Andi Purnama SE MM Innov. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak Aan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya hormati sahabat saya, Kadis Kominfo, Pak Enrico,
Apa Siap, kabar Pak. Pak Enrico? Alhamdulillah, Pak. Yang saya hormati narasumber hari ini luar biasa, Pak Dr. Somidi, Siap, Bapak. Kasih, Pak. serta seluruh hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat, nikmat, dan hidayahnya, kita semua dapat hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada acara yang penuh makna ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, perkenalkanlah, saya Anandi Purnama, atas nama anggota DPRD Kota Bandung, Komisi 3, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia yang telah menginisiasi acara ngulik ini. Tentu ini bukan acara biasa, saya kira. Ini adalah ruang yang lahir dari kepedulian terhadap masa depan kepemimpinan kita bersama. Hadirin yang saya muliakan, Kota Bandung selalu dikenal sebagai kota yang inovatif, kota yang melahirkan ide-ide besar, kota yang tidak pernah takut bereksperimen dengan hal-hal yang baru. Dan hari ini, semangat itu kita buktikan lagi. Kita hadir di sini bukan untuk sekedar mendengar kata artificial intelligence atau AI, yang mungkin sebagian dari kita sudah sering mendengarnya. Kita hadir untuk benar-benar memahami apa artinya kita sebagai pemimpin. Saya sebetulnya harus jujur, kemarin ketika saya mendapatkan undangan, pertama kali saya baca adalah tema. Menarik saya kira. AI for Leader. Ada satu pertanyaan yang langsung muncul di benak saya. Apakah AI akan menggantikan peran pemimpin? Dan saya yakin, mungkin sebagian dari hadirin pun pernah bertanya hal yang sama. Setelah saya pelajari, saya diskusikan dengan berbagai pihak, ternyata jawabannya adalah tidak. AI tidak akan menggantikan pemimpin yang terus belajar, tapi AI akan menggantikan pemimpin yang berhenti berkembang. Dan itulah mengapa acara seperti ngulik ini menjadi sangat penting, sangat relevan, dan tentu sangat mendesak saya kira. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebagai arahan. Tentu ini bukan sebagai perintah, tapi ini adalah sebagai ajakan dari seorang sesama yang juga sedang belajar menghadapi perubahan zaman ini. Pertama, jadikanlah AI sebagai alat, bukan tuan. Sebagai pemimpin, kita harus tegas memegang prinsip ini. Teknologi hadir untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. AI boleh menganalisis data, menyusun laporan, bahkan membantu merumuskan kebijakan. Tapi keputusan akhir, keputusan yang sangat menyangkut nasib masyarakat, nasib organisasi, nasib orang-orang yang kita pimpin, itu tetap ada di tangan kita. Di akal budi kita, di nurani kita. Jangan sampai kita menjadi pemimpin yang hanya memindahkan tanggung jawab pada algoritma. Kedua, kuasai literasi digital sebagai kompetensi wajib pemimpin. Di DPRD Kota Bandung, kami menyadari bahwa tantangan tata kelola pemerintahan hari ini semakin kompleks. Data semakin besar, persoalan semakin beragam, dan masyarakat semakin kritis. Maka tentu pemimpin, baik di legislatif maupun eksekutif, maupun di organisasi manapun, wajib memiliki kemampuan literasi dan memahami data, serta teknologi. Tentu ini bukan berarti harus menjadi programmer atau ahli komputer, tapi minimal kita harus tahu bertanya yang tepat kepada AI, membaca output yang dihasilkan, dan menilai apakah hasilnya sesuai dengan nilai dan konteks yang kita pahami. Ketiga, gunakan AI untuk memimpin lebih dekat dengan masyarakat. Saya pernah bermimpi, dan ini saya yakin bukan mimpi yang muluk-muluk, bahwa suatu hari pemimpin di Kota Bandung dapat menggunakan AI untuk lebih cepat mendengar aspirasi warganya, untuk lebih akurat memahami kebutuhan setiap kelurahan, untuk lebih tepat sasaran dalam setiap kebijakan yang dibuat. Tentu kita bisa membayangkan, menunggu laporan yang memakan waktu berminggu-minggu, seorang pemimpin bisa mendapatkan gambaran nyata, kondisi wilayahnya dalam hitungan menit. Dan dengan gambaran itulah, ia bisa hadir lebih cepat, lebih tepat, lebih bermakna bagi masyarakat.
Inilah AI yang saya inginkan. AI yang membuat kepemimpinan menjadi lebih manusiawi, bukan lebih mekanis. Dan terakhir, jangan tinggalkan etika dan nilai dalam berteknologi. Di tengah kemajuan yang begitu pesat, ada satu hal yang tidak boleh kita korbankan, integritas. AI bisa digunakan untuk kebaikan, tapi bisa juga disalahgunakan. Bisa digunakan untuk memperkuat kepercayaan publik, tapi bisa juga digunakan untuk memanipulasi. Maka sebagai pemimpin, kita harus menjadi penjaga nilai. Kita harus memastikan bahwa teknologi yang kita gunakan selaras dengan etika, selaras dengan hukum, dan selaras dengan kemanusiaan. Karena pada akhirnya, masyarakat tidak menilai kita dari seberapa canggih teknologi yang kita pakai. Mereka akan menilai kita dari seberapa jujur, berapa adil, dan seberapa peduli kita kepada mereka. Hadirin yang saya banggakan, Kota Bandung membutuhkan pemimpin-pemimpin yang tangguh di era ini. Pemimpin yang tidak gagap teknologi, tapi juga tidak kehilangan empati. Pemimpin yang memanfaatkan AI untuk bekerja lebih cerdas, tapi tetap hadir dengan sepenuh hati di tengah masyarakat. Saya percaya, orang-orang itulah yang sekarang sedang berada di sini, di ruangan ini. Maka manfaatkanlah setiap momen dalam acara ngulik ini. Bertanyalah, berdiskusilah. Jangan pulang dengan tangan kosong. Atas nama Komisi 3 DPRD Kota Bandung, saya menyatakan dukungan penuh terhadap acara-acara seperti ini. Karena investasi terbaik sebuah kota bukan hanya pada infrastruktur fisiknya, tapi pada kualitas pemimpin-pemimpin yang menggerakkannya. Semoga acara ngulik hari ini membawa manfaat yang nyata. Semoga kita semua pulang dengan semangat baru, kewasan baru, dan tekad baru untuk memimpin lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aan atas sambutannya. Ini benar sekali ya, ini AI ini bisa menjadi berdampak positif dan juga berdampak negatif nih buat kita semua. Dan tentunya sebelum kita masuk ke pemaparan narasumber, saya juga mau mengingatkan nih kepada Bapak Ibu sekalian, jika sesi pretestnya mohon sudah selesai diisi ya untuk semuanya. Karena nanti setelah ini, setelah pemaparan dari Dr. Samidi juga akan ada sesi post test, di mana post testnya ini adalah hasil dari evaluasi pemaparan dari Bapak Samidi. Nah, oke. Selanjutnya langsung saja kita akan langsung ke penyampaian materi oleh Bapak Dr. Samidi, CDS, selaku praktisi manajemen strategi dan dosen. Selamat pagi, Bapak Samidi. Pagi, Bu. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Sebelumnya ya Bapak Ibu, saya juga ingin memberikan informasi nih tentang Dr. Samidi CDS ini. Beliau juga merupakan Komisaris BUMD PT Subang Energi Abadi, lalu juga dosen praktisi bisnis analitik di Magister Manajemen Unpad dan Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur. Dan juga beliau merupakan pembina Yayasan Sekolah Rakyat Indonesia. Nah, buat Bapak Ibu sekalian, setelah pemaparan narasumber, nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Jadi mohon untuk disimak baik-baik nih. Siapa tahu ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada Bapak Dr. Samidi atau bisa langsung tulis saja pertanyaan di kolom komentar. Untuk itu, mari kita langsung saja kepada Bapak Dr. Samidi untuk pemaparannya, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekda, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kadis, ya, Pak Kadis Kominfo Pemkot Bandung. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan, dan yang saya hormati Pak anggota Dewan ya, Pak Aan, yang mewakili dari pihak anggota legislatif ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya, dan juga Bapak Ibu sekalian yang saya tidak bisa sebutkan namanya ya, tapi mungkin saya sebut aja Pak Mulyana ya. Terima kasih Pak Mulyana dari Diskominfo yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa kita sharing ya. Nah, Bapak Ibu, ada satu highlight yang mungkin menurut saya pengen mengomentari dulu ya, dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bandung,
Saya sebelum materi ini saya coba lihat-lihat ya. Ketika saya coba lihat-lihat bagaimana implementasi AI di Kota Bandung dibandingkan dengan beberapa kota-kota lain di Indonesia, itu ternyata luar biasa ya. Di Kota Bandung ini ya, selain beberapa kota lain itu telah menggunakan ya atau menerapkan penggunaan AI ini untuk beberapa aspek kebijakan publik ya. Dan begitu juga yang disampaikan oleh Pak anggota Dewan tadi ya, Pak Aan, itu sangat betul sekali ya, bahwa AI ini hanya sebatas alat yang harapannya bahwa dia kita fungsikan sebagai alat bantu ya, bukan kemudian keputusan dan kebijakan itu kita serahkan, tadi bahasanya menarik, yaitu kebijakan strategi itu ya, kebijakan itu kita serahkan kepada algoritma ya, itu sangat tidak demikian ya. Itu highlight ya, kalimat kata kunci yang memang demikian harusnya ya. Izin share ya Bapak Ibu sekalian. Ini saya share semuanya aja. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum ada, Pak. Nah, sudah ya? ada. Ya. Izin ada satu panitia yang men-screenshot ini untuk judul kita hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan sharing terkait dengan AI for leader ya. Jadi penggunaan AI itu untuk para pimpinan ya, untuk pemimpin ya, untuk pemimpin. Nah, Bapak Ibu, oh iya, ini waktunya berapa lama ya, Bu ya? Boleh Pak 1 jam. Oh 1 jam Dan ya? ya, bersamaan dengan sesi tanya jawab nanti. Oh 1 jam tuh udah sama tanya jawab ya? Ya, ya. Oke. Ya, saya pasang alarm dulu ya. Oke. Baik. 10 ya. 10 15 lah ya. Baik Bapak Ibu, ini kita cepat aja ya. Jadi dari data menjadi keputusan ya. Jadi kata kuncinya adalah ini data ya. Dan menjadi keputusan ya. Dan dari prediksi itu menjadi kebijakan. Jadi Bapak Ibu, data ini kita pakai dalam rangka untuk pengambilan keputusan. Nah, inilah salah satu fungsi di antara leader itu, kualitas seorang leader itu salah satu di antaranya yang diuji itu atau yang dilihat itu adalah bagaimana seorang pemimpin itu mengambil sebuah keputusan ya. Keputusan atau kebijakan gitu ya, yang nantinya akan menjadi sebuah kebijakan ya. Dan Bapak Ibu, tadi yang disampaikan oleh Pak Aan ya, anggota Dewan itu ini luar biasa ya. Ini nyambung sekali ya, bahwa saat ini kita harus merubah cara pandang. Nih kalau Bapak Ibu sekarang mewakili para pimpinan, maka kita harus memberikan suatu masukan kepada para pimpinan kita sehingga kita bisa Bapak Ibu, kita bisa mengolah data itu ya, sehingga kira-kira suplai data, suplai informasi dan suplai alternatif kebijakan itu kita bisa berikan berbasis kepada data. Jadi jangan cuma sekedar kita bekerja dengan apa yang saat ini sudah terjadi ya, tapi kita lebih bersifat prediktif dan bahkan kita bersifat preskriptif, apa yang harus dilakukan ya, yang memprediksi apa yang akan terjadi, dan kemudian kita juga bisa memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu, AI ini luas ya, AI ini luas sekali, ini banyak ya, luas itu. Nah, yang kita akan bahas kali ini itu khususnya itu adalah terkait dengan masalah ini, yaitu machine learning. Machine learning itu apa? Mesin yang belajar. Ya, mesin yang belajar. Jadi kita akan manfaatkan machine learning ya ini untuk
dia belajar ya, kita kasih data, biar silakan algoritma itu nanti belajar sampai dia udah agak pinter ya. Nah, ini kan kecerdasan buatan ya. Artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Jadi dia dibuat gitu ya. Nah, ini dia belajar ya. Dan yang cukup menarik, AI itu dibekali oleh satu algoritma dasar ya Bapak Ibu yang meniru cara kerja otak manusia. Itu yang disebut dengan jaringan saraf atau neural network ya. Jadi AI itu dibuat, algoritma itu dibuat, dasarnya itu adalah meniru saraf otak manusia ya. Sehingga dia nantinya akan bisa berpikir seperti caranya berpikir manusia. Cuma masalahnya dia tidak punya perasaan ya. Sekali lagi dia tidak punya perasaan, dia tidak punya dia tidak dia nggak bisa berseni gitu ya. Dia walaupun sekarang sudah ada kan foto gambar itu dibuat dengan AI ya, tapi sesungguhnya ide itu nggak bisa susah ya untuk ditiru oleh si mesin ini ya. Jadi tidak tadi yang disampaikan Pak Aan, tidak secerdas dan tidak bisa tergantikan manusia ini ya. Oke Bapak Ibu, apa kontribusi AI ini untuk leader ya? AI untuk leader itu adalah untuk pengambilan keputusan ya, untuk decision making. Ini karena waktunya singkat ya. Ini proses ya Bapak Ibu, ini proses yang yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama kita menentukan permasalahan, kemudian kita merancang kira-kira model yang akan kita gunakan itu apa ya, kemudian kita pilihan solusi apa yang kita bisa lakukan ya. Ini biasanya disebut dengan business understanding. Kemudian ini kita modeling, sama kemudian kita di sini deployment atau kita melakukan implementasi ya. Sehingga salah satu pilihan-pilihan ini kemudian kita akan berikan masukan kepada pimpinan kita ya. Nah, ini Bapak Ibu yang penting dari data kemudian kita proses dengan model ya, machine learning ya, dengan mesin yang belajar, mesin pembelajar untuk bagi leader dalam rangka untuk pengambilan keputusan ya, dan juga memberikan solusi. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya coba lihat ya melalui di Google AI ya, saya pakai mode AI ini, saya tanya di Kota Bandung itu gimana. Ini kayak contohnya di Jalan Pasteur ya, dengan menggunakan CCTV dan lainnya. Ini ada asisten virtual teh ya, teh AI. Nah, ini ada chatbot ya, pakai chatbot. Nah, ini kita lihat ternyata memang di Kota Bandung itu sudah menerapkan hal ini. Nah, cuma bagus sekali ya, ini melakukan kegiatan ini dalam rangka untuk bagaimana ini lebih membumi, lebih memanusiawi ya, sehingga tidak kita serahkan semuanya itu kepada alat-alat ya, kayak begini nih CCTV harganya berapa ya. Mahal sekali ya, penerapan AI itu mahal sekali ya. Sensor udara, kemudian dia bisa mencium, kemudian dia bisa melihat dengan CCTV, kemudian dia bisa merasakan ya dengan robot ya dan seterusnya. Nah, ini ilmu yang sangat mahal sekali implementasinya ya. Nah, oleh sebab itu kita sharingkan inti daripada alat-alat itu, nanti kita akan lihat cara kerjanya ya Bapak Ibu. Nah, kecerdasan buatan atau AI itu untuk melakukan bisnis analitik. Nah, kebetulan bisnis analitik yang kita topik bicarakan ini implementasinya untuk Pemda ya. Nah, Bapak Ibu, deskriptif itu data yang bersifat deskriptif itu adalah menceritakan apa yang sedang terjadi atau apa yang terjadi. Kemudian AI ini punya tiga-tiganya ini Bapak Ibu. Ya, AI ini punya kemampuan tiga-tiganya ini. Ya, punya deskriptif. Nah, ini yang sangat konvensional tuh ada di sini. Ini konvensional sekali ya. Nah, biasanya dia pakai dashboard ya. Dia biasanya pakai pelaporan kartu skor ya. Kemudian data warehousing gitu ya. Ini adalah cara-cara cara-cara lama ya. Nah, cara AI yang lebih canggih saat ini bisa dilakukan oleh AI. Tahap deskriptif ini bisa dilakukan oleh AI. Tapi saat ini yang belum banyak dimanfaatkan itu adalah yang prediktif ini. Ya, dan preskriptif. Taruhlah jangan preskriptif dulu, ini prediktif aja. Prediktif itu apa? Prediktif itu apa yang akan terjadi. Ya, jadi
dia bisa memberikan masukan sama kita probabilitasnya, berapa persen ini bisa terjadi, ya, tergantung keakuratan model yang kita bangun, ya, kecerdasan dari algoritma yang kita kita berikan kepada dia, ya. Semakin dia pintar, maka kebijakan prediksinya itu semakin akurat. Nah, makanya AI itu makin lama dia akan makin pintar, ya. Nah, kemampuan AI adalah untuk ini, ya, Bapak Ibu, bisa melakukan prediktif dan juga AI bisa melakukan preskriptif, yaitu kita melakukan ini optimasi, simulasi, ya, pemodelan keputusan dan expert system atau sistem pakar. Jadi dia kayak sekarang Bapak Ibu, kalau kita ngomong ke beberapa produk, ya, salah satu di antaranya ada yang saya sebut misalkan Halodoc saja misalkan, atau BPJS aja misalkan, atau TEI misalkan, ya, yang ada di Kota Bandung itu. Itu kalau kita tanya dia akan menjawab. Kalau kita tanya dia akan menjawab. Kalau dia nggak tahu dia akan ngomong. Nah, itu dia udah meniru cara kerja, ya, pengetahuan yang ada di manusia itu sudah dimasukkan ke mesin itu. Ya, udah dimasukkan ke mesin sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan atau dia bisa menjawab, ya. Nah, tentunya setelah dilatih tadi, ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kita sekarang ke dokter gitu, kalau yang ringan-ringan saja itu dia bisa memberikan rekomendasi, oh kalau dengan ciri ini, maka obatnya ini. Nah, gitu. Ya, bahkan bisa langsung nebus obat gitu, ya. Dikasih rekomendasi obatnya ini, kemudian silakan ditebus. Semuanya serba online semua, ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dulu bisa dikerjakan oleh manusia itu juga saat ini sudah bisa dikerjakan. Salah satu di antaranya adalah untuk contoh misalkan pemesanan tiket gitu, ya. Pemesanan tiket dulu mungkin kita harus nelpon resepsionis. Kalau sekarang kita nggak perlu, ya, semua serba aplikasi semua, ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ini prosesnya, ya, Bapak Ibu, ini prosesnya. Jadi dasarnya itu adalah seleksi data dan cleaning data, ya. Kemudian data itu kita transformasi, baru kita melakukan penambangan data, ya. Penambangan data kita lakukan di sini, ya. Proses ini baru kemudian kita bisa melakukan actionnya itu apa. Nah, Bapak Ibu, jenis data itu ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, ya. Nah, data yang bisa diproses dengan menggunakan machine learning itu adalah data yang bentuknya kayak gini, Bapak Ibu. Ya, bentuknya kayak gini. Jadi Bapak Ibu kalau yang ada di kecamatan, yang ada di dinas-dinas itu ini kan kayak format Excel, ya. Jadi kalau punya aplikasi diimport dari database menjadi Excel, Excelnya itu kita olah. Kita olah, kemudian Excelnya itu kita buat supaya dia itu bisa belajar nanti, ya. Nah, Bapak Ibu, data itu ada umumnya itu dalam machine learning kali ini yang kita ingin bicarakan khususnya yaitu nanti hanya satu, ya, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, yaitu supervised learning, ya. Dan ada yang unsupervised. Nah, kalau supervised learning ini dia dikasih latihan, ya, kayak contoh misalkan di sini si mesin itu, ya, Bapak Ibu, ini mesin, ini belajar. Ini adalah kucing. Sedangkan mesin kemudian nanti akan bisa memilih bahwa ini si mesin gitu, tahap kedua dia akan milih, oh ini kucing, ini bukan kucing. Nah, tipenya, algoritmanya nanti menggunakan apa? Ada algoritma klasifikasi, ada algoritma bahkan dia bisa nebak angka, ya. Bisa nebak angka berapa sih sebetulnya nilainya, ya, kayak nih kan, ya. Kayak nilai rupiah, nilai dolar, kemudian tinggi, rendah dan sebagainya, ya. Kalau klasifikasi dia biasanya hanya warna merah, kuning, hijau, laki, perempuan, hujan, tidak hujan, ya, macet, tidak macet, ya, dan seterusnya. Ya, jadi ada klasifikasi, ada regresi, ya. Sedangkan kalau yang unsupervised, Bapak Ibu, itu mesin itu masuk, dia tidak dikasih label. Ini kan ada label, ya. Kalau ini yang unsupervised itu tidak dikasih label, tidak dikasih pengetahuan. Kalau tahap pertama Bapak Ibu dari data Excel Bapak Ibu yang ada di kecamatan, yang ada di dinas-dinas itu harus dikasih label. Ujungnya ini apa? Oh, kalau begini-gini akan macet. Oh, kalau gini-gini akan bencana alam misalkan, ya, itu banjir akan terjadi. Kalau gini-gini maka tidak akan banjir. Yang kalau begini-gini maka akan lancar jalanan dan seterusnya, ya. Jadi ini dikasih label,
ya dikasih label. Kalau ini Bapak Ibu yang unsupervised tidak dikasih label. Dia mesin nanti akan belajar mempelajari karakteristik pola data yang akhirnya kemudian si mesin itu nanti belajar melakukan pengelompokan data, ya, melakukan pengelompokan data. Ya, contohnya di sini dia bisa tahu nih, nanti dia ada kucing, ini tidak kucing. Tapi ini akurasinya tidak setinggi kalau kita melakukan data yang sifatnya sudah dilatih, ya. Nah, ini harus divalidasi. Kalau sudah unsupervised, hasil dari AI itu sekali lagi tidak 100% ya. Ya, jadi itu harus divalidasi oleh manusia. Nah, ini ada algoritmanya apa? Melakukan clustering, kemudian bisa juga melakukan anomaly detection. Ini terpisah dari kelompok datanya ya. Oke, Bapak Ibu, contoh kasus misalkan di sini ada data yang kita kasih label ya. Kita kasih label atau kita ajarin. Contohnya adalah ini ada kasus bunga anggrek ya, yang di bawah ini sepal, yang di atas ini petal. Nah, kita bisa tahu nih lebar kemudian tinggi, lebar kemudian tinggi. Kalau Bapak Ibu lihat di sini angkanya besar-besar, ini angkanya kecil. Ya, ini angkanya besar, tapi ini juga besar. Lebih besar dari angka yang pertama ini ya. Ini angkanya kan besar nih dibandingkan ini. Ini juga besar dibandingkan dengan ini. Nah, ini ternyata yang petalnya sama sepalnya itu ternyata kalau kita lihat dari data model yang iris versicolor, itu ada pola data yang kita harus kasih ajarin kepada si AI itu sebelum nanti dia nebak nebak data yang masuk ya. Contohnya misalkan di sini ada saya ngebimbing mahasiswa untuk pecahnya keramik di Cikarang tuh ya. Jadi pabrik keramik itu nanti dia bisa tahu, oh ini retaknya sekian persen, maka dia termasuk yang dipinggirin oleh mesin itu ya. Jadi dia sudah bisa melihat ya dan bisa mengelompokkan, oh kalau karakternya begini dia masuk kelompok ini, kalau masuknya begini dia ngelompok ini. Jadi melakukan prediksi tadi ya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah data dengan menggunakan label. Jadi di sini kita ajarin ya, Bapak Ibu. Kita ajarin. Nah, ada data yang bentuknya seperti ini yang nggak diajarin, Bapak Ibu. Ini nggak diajarin. Ya, ini di sini nggak ada. Beda dengan yang tadi. Ini data, pola datanya kayak begini ya. Ada pola data yang seperti ini, gitu. Ini terus jadi berapa kelompok data itu? Nah, ini kita dengan menggunakan tadi ya, diantaranya adalah dengan menggunakan clustering. Jadi nanti biar si data itu nanti mengelompokkan ya, mengelompokkan berdasarkan kedekatan datanya. Nah, baru kemudian kita tanya kepada orang yang punya bisnis, ini orang yang jago bunga anggrek ini, kita kira-kira ini kita namain apa nih kalau yang model kayak begini. Yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 setelah kita melakukan pengelompokan ya terhadap data-data yang ada ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat value change di Pemda, saya melihat ya input proses outputnya itu mulai dari input data, kemudian perencanaan, alokasi sumber daya, kemudian implementasi program di setiap SKPD atau di setiap OPD. Ya, jadi ini OPD itu ada di sini Bapak Ibu ya. OPD ada di sini ini OPD ini. Ya, di sini. Nah, kemudian ada fungsi monitoring evaluasi, kemudian ada dampak, yaitu dampaknya utamanya adalah ke masyarakat ya. Karena bisnis proses yang ada di ke pemerintah ya, di pemerintahan itu adalah public services ya. Bukan jadi kepuasan. Kalau di perusahaan itu kan untung banyak, revenue atau profit banyak ya. Tapi kalau di pemerintahan itu adalah sejauh mana dia bisa memberikan pelayanan ya atau public services. Semakin dia puas, maka semakin pelayanan itu semakin baik. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu ini adalah value change ya, value change di Pemda ya. Saya lihat value change di Pemda itu seperti ini ya. Atau bisa digambarkan kayak gini Bapak Ibu ya, mulai dari input data, kemudian kita merencanakan ya, perencanaan, kemudian alokasi sumber daya, ini alokasi dana di OPD, kemudian program ya, program di setiap SKPD ya, public services ini ya, service delivery ya operasionalnya, baru kemudian monitoring dan ini. Nah, Bapak Ibu,
Dari siklus ini semuanya dilakukan bisnis analitik atau dilakukan oleh AI. Bapak Ibu mau melakukan cleansing data di kecamatan atau di dinas dengan menggunakan AI bisa. Bapak Ibu untuk melakukan perencanaan dengan menggunakan AI bisa. Bukan bisa, saat ini udah tuntutan. Jadi untuk alokasi dana perencanaan dengan menggunakan AI. Layanan setiap SKPD dengan menggunakan AI. Kemudian laporan evaluasi kita bisa tahu mana laporan-laporan yang ada anomali, mana yang harus diperbaiki dan seterusnya untuk peningkatan kinerja yang ada. Ya, bahkan kita bisa dengan menggunakan AI analisis dampak. Jadi AI kita gunakan untuk kira-kira ini dampaknya ada apa enggak gitu ya. Nah, contoh nih penggunaan AI untuk para pimpinan ya. Untuk melakukan apa di sosial kemasyarakatan, misalkan dari catatan saya nih ya, ini diolah oleh ChatGPT, oleh AI. Jadi bisa salah dia juga ya, tapi sepertinya memang mendekati lah ya. Itu sosial kemiskinan, dia bisa prediksi rentan keluarga miskin di kesehatan, penyebaran penyakit, DPD, stunting, apa dan sebagainya ya. Dampaknya kita bisa intervensi, ya kita bisa peningkatan pelayanan secara preventif. Infrastruktur kota kita bisa kerusakan jalan, potensi banjir, kemacetan, ya. Kemudian kita bisa prioritas pembangunan tuh yang tepat, efisien biayanya, ya. Kemudian di keuangan juga seperti itu, prediksi pendapatan daerah, deteksi kebocoran pajak ya, atau optimalisasi anggaran dan sebagainya. Sehingga perencanaan APBD itu lebih akurat. Nah, kemudian layanan publik juga gitu, Bapak Ibu, keluhan masyarakat, kepuasan masyarakat ini dengan menggunakan sentimen analisis, supaya kita cepat gimana peningkatannya bagus atau tidak. Nah, ini Bapak Ibu, ini semua dilakukan oleh si AI. Ya, ini semua dilakukan oleh AI. Jadi AI bisa membantu kita sebagai alat untuk melakukan seluruh kegiatan yang ada di Pemda dari awal sampai akhir. Mulai yang tadi ini awal sampai akhir yang saya maksud adalah ini. Ya, mulai dari kita berbasis kepada data sampai kemudian nih supply-nya ya, ini kalau di value chain ini supply, ini customer nih. Ya, customer-nya itu siapa? Customer-nya itu masyarakat. Nah, ini prosesnya Bapak Ibu. Ini prosesnya. Jadi kalau ini input, ini proses, kemudian ini outputnya. Jadi berbasis kepada data, kita melakukan proses ini, perencanaan, alokasi, semua dilakukan oleh AI. Nah, ini contoh ya, contoh yang ini adalah contoh yang di SKPD ya. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang ini jam 10 ya. Saya punya waktu untuk demo ya Bapak Ibu ya. Demo 15 menit, setelah itu kita diskusi ya Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya coba sudah ngulik-ngulik ya untuk Pemda ini sebagai contoh kasus misalkan di sini saya punya data. Ini data ini Pak ya, data Bapak Ibu disclaimer dulu ini adalah data simulasi. Ya, ini buatan AI juga ya. Data aslinya nanti Bapak Ibu dengan menggunakan data Bapak Ibu sekalian ini cuma contoh aja. Contoh misalkan untuk sampah ya, untuk sampah. Untuk sampah. Misalkan untuk sampah. Gini aja Bapak Ibu, ini kita melakukan visual programming ya Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya ini karena saya juga diskusi dengan saya aktif di prodi manajemen ya. Ini kita diskusi dengan teman-teman manajemen itu menggunakan alat ini Bapak Ibu. Jadi nggak perlu coding. Jadi cukup klik-klik kayak PowerPoint, kayak Microsoft Word, kayak Excel gitu aja ya. Jadi ini saya klik datanya Bapak Ibu. Ya, saya klik datanya. Ini saya ulangin lagi ya. Ini saya klik datanya. Ini software bisa gratis ya Bapak Ibu ya. Alter AI Studio ini salah satu. Ada yang produk yang lainnya kayak Kenaim, kemudian kayak Orange, kemudian banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, salah satu yang saya pakai ini adalah Alter AI Studio nih ya. Yang free ya, free. Oke Bapak Ibu, di sini ini ada data, kita klik di sini coba kita tampilkan. Nah, ini contoh datanya yang tadi supervised learning tadi.
Di Arca-Mane kalau kepadatan penduduknya sekian, simulasi ya, itu volume sampahnya sekian, frekuensi angkutnya adalah sekian gitu ya. Jarak ke TPS-nya adalah sekian, curah hujannya sekian, partisipasi warganya dari 0 sampai 100 itu misalkan sekian, maka dia status krisisnya normal ya. Kalau digede bagi dengan begini kemudian dia krisis. Ini normal krisis. Nah, kita lihat simulasi setiap kecamatan yang ada ya, berdasarkan data ini ya. Contohnya misalkan di sini masih sangat kecil yaitu 300 data. Ini kan data Bapak Ibu kalau sampah itu setiap kali angkut itu satu hari aja udah berapa ya? Ini bisa jutaan ya. Nah, ini saya cuma simulasi aja pakai data misalkan 300. Nah, berbasis kepada data itu Bapak Ibu, sekarang coba kalau seandainya di sini saya pengen tebak datanya ya, atau saya melakukan prediksi. Nah, untuk misalkan seperti ini, Bandung Kulon, kepadatan misalkan simulasi penduduknya nanti berkembang atau saat ini atau ini nanti akan seperti ini, volume sampahnya sekian, frekuensi sekian, kira-kira ini termasuk krisis atau normal. Ini krisis atau normal dan seterusnya. Nah, ini kalau dengan menggunakan statistik biasa susah Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak bisa melakukan kemampuan untuk prediksi. Walaupun ilmu berkembang ya, saat ini statistik sudah bisa. Ada yang bisa melakukan itu ya. Nah, tapi yang sangat mendekati dengan bisnis itu adalah AI ini ya, bisnis analitik ini ya. Nah, ini Bapak Ibu dia bisa melakukan nebak ini. Caranya gimana? Dia bisa mengisi ini atau melakukan prediksi. Kan kalau yang ini Bapak Ibu ini pakai dashboard ya. Kalau yang tadi ini ini kan ada statusnya ya. Saya bisa di data statistiknya bisa kelihatan nih Bapak Ibu. Ini ada data statistiknya. Ini ada deskriptif. Ya, ini adalah data deskriptif. Jadi sebelum kita ngomong prediktif itu kita deskriptif dulu. Nah, ini deskriptif. Dan data ini juga bisa divisualisasi. Ya, contohnya seperti ini ya. Contohnya kayak gini. Nah, ini pola datanya seperti ini ya. Ini tergantung Bapak Ibu mau pakai apa ya. Ini bisa ininya mau apa gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat visualisasinya. Baik, kita kembali lagi ke sini ya, waktu nih ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau seandainya kita harus menjawab ini sampah itu termasuk krisis atau normal gitu ya. Nah, kita akan menjawab yang 25 ini Bapak Ibu. Ini kalau saya tanyakan kepada dinas kebersihan ya mungkin ya. Itu mungkin bisa nebak nih kan. Kalau gini dia normal atau enggak? Atau krisis. Kalau di tempat ini dengan begini-gini dia normal apa enggak? Ya, tapi kalau saya sebagai orang yang tidak paham bisnisnya ya, saya tidak paham bisnisnya ini, tapi kemudian saya diberikan data ini, nah, si AI nanti punya kemampuan untuk mengisi data-data ini. Dia melakukan prediksi. Ya, dia melakukan prediksi. Oke. Nah, Bapak Ibu, caranya gimana? Caranya yang pertama adalah saya minta bantuan salah satu robot AI. Contohnya ya, contohnya di sini saya kasih misalkan dengan menggunakan decision tree, maka dia akan membuat modelnya. Nah, dia ternyata begini Bapak Ibu. Keputusannya gini. Oh, kalau udah kayak begini, kita minta sama orang-orang IT atau orang-orang Diskominfo ya. Kalau kita ada di mana di SKPD gitu atau di OPD, kita bisa tahu oh ternyata algoritmanya tuh ini. Ya, algoritmanya seperti ini. Ini kita copy ya, kemudian kita minta tolong bikinin codingan kayak begini. Kenapa? Karena modelnya sudah kebentuk. Yaitu ini dia modelnya. Ini dia tadi modelnya. Ini. Modelnya seperti ini ya. Pohon keputusannya seperti ini. Jadi kalau misalkan dengan ini Bapak Ibu akan kebantu nih. Tadi yang kosong, Bandung Kulon kepadatan sekian, ini sekian, ini sekian. Tanya aja kepada ini, nanti ketahuan nih krisisnya normal atau apa. Dia akan masuk ke dalam tabel pengambilan keputusan ini. Ya, jadi inilah modeling. Ya, ini dia buat model ya. Kalau ini kita melakukan modeling, hasil modelnya itu ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, model yang kita bangun ini untuk pengangkutan sampah ini coba kita apply ya. Coba kita apply model, kita gunakan model pohon tadi, kita gunakan untuk data yang kosong-kosong tadi ya. Model ini kita minta ya kepada si apply ini untuk ini ya. Nah, akhirnya dia bisa menjawab Bapak Ibu ini prediksinya. Dia bisa memprediksi. Oh, kalau kalau
begini, gini, dia normal. Nah, kita highlight aja mana yang krisis. Nah, ini kebijakannya seperti apa. Nah, kita juga bisa tahu Bapak Ibu, kalau kayak begini ini apa sih sebetulnya strategi yang akan kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh para pimpinan kita? Nah, kalau ini kan tadi untuk prediksi ya, Bapak Ibu ya. Ini untuk melakukan prediksi. Nah, sekarang kalau mau nyusun strategi atau bisnis, kita pengen nyusun kebijakannya itu kayak gimana ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu kita bisa gunakan dengan cara lain ya, Bapak Ibu ya. Ini data bentuknya kan ada yang nominal ya. Saya hapus dulu nih. Ini data ini bentuknya ada yang gini-gini ya. Ada yang begini nih, ada yang bentuknya huruf begini. Saya konversi dulu Bapak Ibu ke nominal ya, ke numerikal. Oke, subset. Kemudian saya pilih ya Bapak Ibu, kecamatan status ini ya. Select atribut, kemudian unique. Nah, ini function, ini parameter ini Bapak Ibu klik aja. Kita nggak perlu ngoding ya. Ini hanya klik aja. Nah, ini jadi yang status kritis ini kan 0 nih ya. Kalau saya mau tampilin dua-duanya ya, yang ori, ini kan normal ya. Normal itu berarti dia angkanya berapa nih ya? Normal itu berarti 0. Krisis itu angkanya 1. Kecamatan 0 itu kecamatan apa? Arcamanik. Gede Bage itu adalah angkanya 1. Ini 2, 3, dan seterusnya ya. Ini ada yang berulang ya Bapak Ibu, 2. 2 itu nomor 11 sama nomor 3. 11 sama 3. Coba kita lihat 11 nih, Rancasari. Ini juga Rancasari ya. Nah, jadi Rancasari itu dikonversi menjadi angka 2. Nah, oke Bapak Ibu, setelah kita sudah mengkonversi data ini ya, maka kemudian kita pengen tahu nih, apa faktor yang paling mempengaruhi pengangkutan sampahnya itu normal atau krisis ya. Kita gunakan robot yang namanya correlation matrix ya. Kita gunakan robot correlation matrix ya. Nah, gini ya. Nah, kita tampilkan ininya, dan di sini. Nah, kita tampilkan di sini. Nah, ternyata yang mempengaruhi apa tadi apa ya kita ya? Status ya. Status krisis atau tidak krisis itu ternyata yang mempengaruhi yang besar itu Bapak Ibu volume sampah harian. Nah, ini ada juga yang gede ini walaupun ke perbandingan terbalik ya. 0,03 nih ya. Ini frekuensi angkut, kemudian partisipasi warga. Semakin tinggi partisipasi warga, maka sampah makin kecil atau makin tidak krisis. Karena berbanding terbalik. Kalau angkanya ini tinggi, maka di sininya akan rendah. Frekuensi angkut juga gitu. Kalau dia sering angkut, maka dia makin normal atau makin tidak krisis. Tapi kalau volume sampahnya itu makin banyak, maka dia makin krisis. Nah, ternyata yang mempengaruhi itu ternyata ada 3 Bapak Ibu nih di antara ini, yaitu volume sampah, kemudian partisipasi warga, kemudian frekuensi angkut. Kalau begitu, yang gede itu adalah partisipasi warga, berarti kebijakannya pakai sosialisasi dan seterusnya. Nah, itu bisnis Bapak Ibu ya. Kebijakannya harus kayak gimana. Nah, saya coba udah nanya ya ke ChatGPT. Ini untuk penanganan sampah ini ya Bapak Ibu ya. Ini dia, nih yang tadi ini ya, dengan modeling ini. Ini tadi ini, nah ini kan ada volume sampah ini ya. Nah, kalau saya tanya, ini ternyata Bapak Ibu kebijakannya. Temuan rekomendasi untuk pimpinan tuh ini. Volume sampah itu 0,459 kalau partisipasi berbanding terbalik atau negatif. Nah, kalau makin tinggi, maka krisis akan menurun, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu dengan menggunakan AI, kita bisa kita bisa merumuskan kira-kira kebijakan apa yang harus diambil. Baik Bapak Ibu, itu kasus pertama ya. Kasus kedua ini masih ada 7 menit lagi. Kasus kedua adalah contoh kasusnya. Misalkan saya gunakan ini, saya hapus ya, saya hapus. Kasus kedua contohnya adalah saya pakai data di Suhub misalkan ya. Ini lagi-lagi ini adalah data AI. Untuk mengetahui waktu tempuh kendaraan.
Jadi kalau di Jalan Asia Afrika panjangnya adalah sekian ya, volume kendaraan ketika itu adalah sekian ya, kecepatan kendaraan sekian, kemudian jumlah lalu lintasnya itu ada 2, suasananya cerah, jam sibuknya iya gitu ya, atau ya atau tidak gitu ya. Nah ini kebalikannya. Hari Minggu maka waktu tempuhnya itu 14,3 menit misalkan ya. Ini di wilayah itu ya, di wilayah itu angka jarak tempuhnya itu sekian gitu dari suatu titik tertentu ya. Itu angkanya sekian. Kalau di Dago begini gini gini gini. Ini Bapak Ibu yang biasa jalan pakai Google Map, inilah yang digunakan oleh si Google Map ya, yang digunakan oleh Google Map ya, ini algoritma ini ya. Jadi kalau kita selama ini make bayarnya mahal ya, kalau kita mau bikin aplikasi itu misalkan bikin teknologinya itu bayarnya mahal, kalau ini mah enggak Bapak Ibu, kita bisa bikin ya, kita bisa bikin dan nanti ini di-embed ke coding ke dalam program ya. Nah, Bapak Ibu kalau punya data kayak begini, sementara saya harus mengisi di sini misalkan dia itu kosong ya Bapak Ibu, nggak ada waktu tempuhnya berapa nih. Kalau Setiabudi sekian 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 di hari Kamis berapa? Coba Bapak Ibu mungkin pakai feeling ya, tapi kalau 100 kali ini kita gimana pengambilan keputusan ini sangat lama ya. Tapi kita lihat nanti hanya dalam waktu kurang dari 5 menit kita bisa mengisi data ini Bapak Ibu. Ini data ini kita bisa isi nih ya. Dengan cara apa? Dengan cara pertama ini datanya ini kan tadi jenisnya itu masih ada Setiabudi, hujan, Kamis ya. Ini kita konversi dulu ke dalam bentuk angka, yaitu nominal to numerical. Ya. Kalau saya jalankan, ini udah bentuknya gini ya, Bapak Ibu udah kosong gini. Oh sorry, di sini adalah include special attribute, ini unique ya. Oke, jadinya kayak gini Bapak Ibu. Ini dikonversi jadi angka semua. Oke. Begitu juga yang saya yang ini ya, ini saya copy aja. Ini saya copy. Ini enak Bapak Ibu ngeklik ya. Bayangin kalau coding ini gimana nih? Mumet juga kita ya. Nah, ini udah include oke. Nah, jadi ini kosong ya. Ini kosong. Nah, sedangkan yang ini isi ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengisi yang kosong-kosong ini? Ya. Nah, caranya adalah misalkan saya gunakan salah satu robot namanya linear regression ya, atau GLM lah misalkan ya. Saya gunakan GLM lah. Nah, saya gunakan GLM. Gini, coba dari sini saya apply ya. Saya apply model ya. Saya apply modelnya, saya kecilin dulu ya. Oke, ininya. Nah, Bapak Ibu sekarang udah bisa diprediksi ya, hanya dalam waktu kurang dari 5 menit ya. Asal Bapak Ibu datanya udah ada bersih gitu ya. Nah, ini kita bisa cari nih. Oh, kalau kodein tadi ya. Kemudian nama jalannya apa, cuacanya kayak gimana, harinya hari apa ya, itu maka dia akan sekian ya. Nah, begitu juga dengan cara yang sama ini ya. Kalau ini saya hapus, ini kan udah bentuknya numerik ya. Saya gunakan correlation metric ya. Ini nggak banyak-banyak ya Bapak Ibu ya. Simple tapi ini sangat apa ya? Manfaatnya sangat tinggi ya. Apa nih? All attribute sorry ya. Kemudian oh ya ini ya. Nah, apa yang mempengaruhi waktu tempuh ya Bapak Ibu? Ternyata waktu tempuh itu dipengaruhi oleh angkanya yang gedenya itu apa? Panjang jalan ya. Kemudian apa lagi? Ya, ini yang gede lagi ini kecepatan ya. Ya, makin cepat dia makin lancar, waktunya makin kecil ya. Kemudian apalagi? Cuaca, jumlah lampu merah. Ya, cuaca, jumlah lampu merah sama volume kendaraan. Ternyata volume kendaraan itu dari lampu merah. Berarti kontraflow ya, pengaturan traffic jalan itu menjadi sangat penting karena dia pengaruhnya cukup signifikan ya. Nah, Bapak Ibu, kalau saya udah coba buat ininya ya, apa yang kita lakukannya saya coba dokumentasikan ini. Nah, tadi ini ya,
ini hasilnya kayak gini, ternyata ini temuan rekomendasi kebijakannya gimana? Nyata panjang jalan ya, ini pengaruhnya fokusnya nih optimasi rute, pengurangan hambatan sepanjang jalan ya. Ini counterflow ini ya, bukan mengubah jalan panjang ya, tapi kita melakukan fokusnya itu adalah optimasi rute. Ya, ini makanya ini yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kan gitu ya, oleh Dishub. Nah, ini bisnis Bapak Ibu nih. Ya. Nah, ini perlu verifikasi Bapak Ibu. Data ini perlu diverifikasi, betul nggak kayak gitu ya? Betul nggak kayak gitu? Nah, ini perlu divalidasi ya oleh kita orang pakar-pakar bidang transportasi gitu ya. Ini memverifikasi, makanya perlu OPD itu perlu ini ya melakukan kebijakan buat pimpinan kayak gini aja Pak. Karena analisisnya seperti ini nih ya. Nah, jadi ringkasan buat pimpinan apa? AI buat pimpinan itu apa? Udah selesai ya. Jadi ringkasannya untuk pimpinan apa? Ternyata yang paling berpengaruh panjang jalan sama kecepatan. Jadi apa? Counterflow tadi ya, sama ngatur supaya kecepatannya lancar, lampu merahnya itu jangan sampai ketemu lampu merah gitu ya. Atau lampu merahnya itu diapain lah gitu ya, saya nggak paham nih. Nah, itu Bapak Ibu, jadi kecepatan nih yang bisa dikendalikan apa? Kecepatan atau flow lalu lintas. Nah, jadi Bapak Ibu dengan algoritma sederhana yaitu siapa tadi supervised learning itu tadi ya, dengan menggunakan juga correlation matrix itu dengan dua algoritma sederhana itu saja itu dampaknya itu buat pimpinan itu sangat tinggi. Ini belum ngomongin yang lain ya. Algoritmanya banyak banget ya. Ada dengan clustering, kemudian ada dengan asosiasi. Klasifikasi aja banyak ya algoritma yang kita gunakan. Nanti kita harus memilih mana yang kira-kira kita optimasi, mana yang kira-kira dia paling optimal. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi melalui Pak Kadis Kominfo ya. Ini seiring dan sejalan ya bahwa ternyata penggunaan AI itu Bapak Ibu tata kelolanya harus benar dan harus juga dengan menggunakan etika ya dalam penggunaannya. Nah, ini ada nih ya. Ini ada, jadi jangan sampai kita harus gunakan AI itu untuk kepentingan-kepentingan yang memang bertanggung jawab. Jadi kita nggak bisa percayakan seluruhnya itu kepada AI, tapi juga bukan kita tidak menggunakan AI ya, tapi gunakan AI itu secara bertanggung jawab, datanya yang benar, dibersihin dulu gitu ya. Nah, ini proses cleansing data, pemilihan data ini menjadi kata kunci ya untuk ini semua. Karena kan kita kalau si AI-nya itu suruh belajar, maka data-data waktu kita memberikan pelajaran kepada dia itu harus benar. Caranya gimana? Pakai data historical yang ada. Nah, jadi ini bukan persepsi ya Bapak Ibu pakai kuesioner 1 2 3 4 5 ini gini enggak. Tapi ini dengan menggunakan data real yang ada kondisi yang ada saat ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kekuatan masa depan itu diinikan oleh prediktif ya, bukan reaktif ya. Organisasi kemampuan memprediksi lebih bernilai daripada kemampuan bereaksi. Organisasi yang mampu memprediksi akan memimpin, sedangkan yang hanya bereaksi akan tertindak. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi juga dikasih tahu nih tentang demo penggunaan AI-nya yang bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi kita menyimak, mangga mari kita mulai aja diskusinya. Jika mau bertanya secara langsung, dipersilakan langsung pencet tombol raise hand atau juga bisa langsung menulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan kalau misalnya saya sudah cek juga nih, sudah ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Ate ya. Izin bertanya, ketika keputusan itu melibatkan AI yang bekerja berdasarkan algoritma atau basis data yang sering muncul atau terjadi, bagaimana peran AI dalam mengambil kebijakan yang baru saat algoritma itu tidak banyak bisa membaca data karena sifatnya inovasi atau sesuatu yang baru? Apa yang bisa kita lakukan dengan AI tersebut untuk membantu inovasi yang akan dibangun? Terima kasih. Mangga Pak Samidi bisa langsung dijawab mungkin pertanyaannya. Jadi pertanyaan utamanya apa tadi? Karena sifatnya inovasi, apa yang bisa kita lakukan dengan Netasu untuk membangun inovasi yang akan dibangun? Jadi Bapak ini pertanyaannya bagus banget ya. Jadi Bapak Ibu
yang bisa kita bangun itu adalah kita merinci ya, Pak Ate ya, datanya itu harus dibersihin dulu. Karena nanti kita akan minta tolong ke AI-nya itu untuk mereka belajar dari data kita, ya, belajar dari data kita. Nanti dari data yang kita pelajarin itu kira-kira ini bisa kita apain gitu ya. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah data ya, Pak Ate ya, gitu. Baik, semoga Pak Ate bisa menjawab. Kalau misalnya masih belum puas dengan jawabannya, bisa langsung Oh ditanyakan iya, secara langsung iya, ya Pak iya. Ate. Ya, ya. Jadi selain data, kita harus memilih model algoritma yang tepat karena tidak semua algoritma itu bisa kita pakai. Ya, dan nanti algoritma yang kita mau pilih pun harus pakai alternatif. Ibarat kata kita gini, kalau Bapak Ibu pengen rekrutmen karyawan, ya atau tim, itu Bapak Ibu untuk memilih satu orang itu perlu 3 orang kita tes. Gitu ya, kemudian atau 10 orang, 5 orang dan seterusnya. AI juga kayak gitu ya, datanya udah ada, bagus, kita harus milih algoritma mana yang tepat dan kemudian nanti kita cek akurasinya, jadi yang memutuskan kita manusia juga. Ya dengan kayak begini maka kita akan gunakan model algoritma mana yang kira-kira tepat ya. Cara untuk membuat inovasinya juga begitu. Ya membuat inovasinya nanti kita pakai alat apa, itu juga menentukan ya. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada dari Pak Wildan dari DKPP Kota Bandung. Izin bertanya, bagaimana memastikan bahwa implementasi AI di sektor publik tidak hanya menjadi tren, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan masyarakat? Ya, jadi eh, dipakai ya. Jadi kalau misalkan untuk punya dampak ujungnya adalah mau dampak bisa kesentuh di masyarakat ya. Data itu kalau saya melihat kayak sekualitas Kota Bandung kayaknya mah data tuh banyak banget ya. Cuma masalahnya sekarang memang kalau semua dikerjakan, mohon izin nih bukan saya ini kan Kominfo ya, semua dikerjain sama Kominfo juga semuanya keteteran juga ya. Jadi makanya ada beberapa gugus tugas tertentu itu yang nanti dikerjakan oleh OPD ya. Walaupun untuk membuat itu awal pertama kali milestone-nya itu di tahap-tahapan awal memang Kominfo itulah yang makanya kemudian menginisiasi kegiatan ini ya. Jadi ini dalam rangka jadi apa yang saya sampaikan ini sebetulnya juga mungkin bukan mungkin ya sebetulnya teman-teman di Kominfo juga paham ya. Jadi paham untuk melakukan ini tuh Kominfo udah paham ya. Cuma kalau seandainya yang nyampe ini tuh Kominfo mungkin juga terasa tidak netral kan gitu ya. Dan makanya kemudian Kominfo yang sudah mempunyai gugus tugas ini itu kemudian memberikan ini kepada para SKPD sosialisasi ya, kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi gitu ya. Sehingga inilah tahapan yang harus dilakukan oleh para OPD karena Diskominfo dalam hal ini adalah yang pemilik data itu tidak bisa melakukan tanpa dengan orang yang memahami data itu atau bisnisnya. Jadi SKPD atau para OPD itulah yang paham bisnisnya ya, sehingga gimana caranya bisa dipakai itu koordinasi ya antara yang pemilik data yang pengendali data yaitu Kominfo dengan yang pemahaman bisnis di lapangan yang melayani masyarakat itu adalah Bapak Ibu sekalian yang ada di OPD, SKPD, itulah yang kemudian bisa memilah, memberikan masukan kepada Kominfo, kira-kira kalau begini gimana, kalau gini gimana, kalau gini gimana. Kan tadi kan kita akan memberikan pelajaran ya ke AI. Nah, oleh sebab itu supaya ini bisa berdampak, maka tahapan ini tidak sebentar ya Bapak Ibu. Kalau kita ini civil society ya, membentuk sebuah kota yang perlu partisipasi semua pihak. Jadi nggak bisa hanya cuma satu bagian tertentu. Jadi bagaimana caranya itu tadi ya? Caranya yang kita bisa lakukan ini salah satu caranya itu diantaranya sosialisasi hari ini ya. Kita bisa ternyata cara kerja AI itu kayak gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan kita harus mohon maaf membeli peralatan nunggu sampai semuanya anggarannya itu cukup dan banyak gitu ya. Jadi banyak cara kita bisa pakai. Nah, salah satu di antaranya yang bisa ini adalah setiap SKPD itu bisa menyiapkan ya kira-kira apa kebutuhan value chain utama di SKPD di tempat Bapak Ibu masing-masing, apa yang urgent, mungkin ada 5 gitu ya, tapi lakukan satu aja dulu. Misalkan
di dinas kebersihan, lakukan satu aja dulu, di Suhub lakukan satu aja dulu, kira-kira apa yang penting yang bisa dilakukan dengan tidak mengandalkan investasi yang yang cukup mahal gitu ya. Baik, semoga menjawab ya untuk Pak Wildan. Selanjutnya ini ternyata banyak banget nih Pak Samidi antusiasme Bapak Ibu sekalian untuk bertanya secara langsung Alhamdulillah. ya. Ya. Ini juga ada yang bertanya lagi dari Bapak Hadi. Izin bertanya Pak, data apa yang boleh diproses, apa yang tidak terkait kerahasiaan data? Untuk DPMPTSP, data apa yang bisa diolah dan untuk kebijakan terkait apa? Nah, untuk Diskominfo, oh ini ada masukan juga nih, untuk Diskominfo bikin pelatihan penggunaan AI Studio katanya. Iya, oke. Jadi Bapak Ibu yang pertama yang Pak Hadi nih ya, Pak Hadi Surahman ya. Data apa yang bisa diproses? Datanya itu ya Bapak Ibu pilih yang kira-kira yang sederhananya tadi yang saya sharingkan ya. Jadi ada klasifikasi datanya itu diajarin kalau begini kira-kira seperti apa. Nah, ini saya nggak tahu di DP TSP itu apa sih yang kayak satu atap ya? Ya, Pak Hadi ya? Betul Pak, betul Pak. Oh, yang Layanan satu perizinan atap. dan investasi Pak. Ya, satu atap itu bisa ini betul ya, kerahasiaan data ini kan masalahnya data konsumen ya atau data para orang yang izin-izin itu ya. Nah, ini banyak banget Pak ya. Ya kalau yang di satu atap mah Pak itu masalah syarat-syarat perizinan mana layak tidak layak itu biar diputuskan sama AI Pak sebelum diputuskan sama manusia. Itu bahkan dalam kurun waktu yang sangat cepat itu nanti banyak pengajuan izin-izin itu ya Pak ya, sebelum masuk ke tahapan meja-meja yang ada itu kan ada beberapa tahap-tahap harus dilakukan verifikasi dan sebagainya, itu semua dilakukan sama mesin semua. Itu memungkinkan Pak ya. Nah, kecuali untuk yang kira-kira agak remeng-remeng atau remang-remang kebijakannya itu dokumennya nggak benar, kemudian nanti syaratnya tidak lengkap dan sebagainya. Minimalnya itu dulu ya, setelah masuk verifikasi, masuk ini diizinkan, ini tidak diizinkan, misalkan kayak gitu. Dan juga pelayanan chatbot Pak ya. Jadi biar customer service itu bisa jalan 24 jam. Jadi jangan cuma kita buka layanan jam 8 sampai jam 5 sore. Ya, tapi memfasilitasi masyarakat itu mau jam 2 malam, mau jam 1 malam, mangga silahkan. Ya, itu silahkan dia bertanya kepada mesin dan silahkan nanti mesin dijawab. Karena banyak pertanyaan masyarakat itu kadang-kadang itu aja yang ditanyain syarat lah, yang ditanyain inilah, itulah ya. Yang seharusnya itu mereka kan membaca aja cukup, tapi masalahnya kan model masyarakat itu nggak semuanya yang terdidik ya. Ada yang mereka malas baca lah, apalah. Nah, itu biar diserahkan kepada mesin atau robot chatbot Pak ya. Gitu Pak Edi ya. Jadi terkait dengan kerahasiaan data memang harus dibikin data itu close user group atau dengan menggunakan virtual private network. Kalau misalkan dengan Kominfo yang berhak itu adalah Kominfo dengan lembaga terkait atau dinas terkait, OPD terkait, itu maka dibikin jaringan tertutup ya. Jadi jangan dibuka untuk publik dan dipilih dan difilter, bahkan untuk beberapa data-data yang sifatnya crucial itu tidak dimasukkan ke dalam di online kan, tapi dilakukan secara batch processing. Ya, makanya kalau dalam pengolahan data itu ada pengolahan secara online, ada pengolahan secara batch processing. Demikian ya mungkin Pak Hadi ya. Baik, semoga bisa terjawab ya Pak Hadi ya. Ini sebenarnya ada lagi pertanyaan dari Pak Irfan, agak mirip Pak pertanyaannya, tapi saya bacakan aja ya. Izin bertanya Pak, tadi kan disebutkan jika AI itu dapat digunakan sebagai asisten untuk pengambilan keputusan bagi pimpinan, yang dimana setiap keputusan itu diambil berdasarkan data yang kita input pada saat transfer knowledge pada si AI itu. Nah, apakah AI ini menjamin kerahasiaan data kita dan tidak ada kebocoran? Ya, jadi nah apakah AI itu bisa menjamin kerahasiaan data kita? Kalau Bapak lakukan itu secara data itu Bapak olah pakai di komputer Bapak ya, dengan misalkan dengan Altair AI Studio ini ya, dengan menggunakan mesin ini ya data itu nggak akan bocor kemana-mana. Ya, data itu akan tertutup ya, akan tertutup. Ya, kecuali kalau Bapak nyambungin tuh ke mana? Ke internet. Kalau Bapak sambungin ke internet ya, si provider itu sendiri ya itu masalah
keterjaminan data dengan pemilik akun si Altair, apapun tuh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalkan nyambung ke Microsoft Word, nyambung ke PowerPoint dan sebagainya ya dengan menggunakan beli license, tapi kemudian Bapak Ibu colok itu ke internet, maka agak sulit ya untuk kita misalkan si Microsoft itu tidak mengambil data kita. Makanya itu sekarang ini riskan ya untuk ini kayaknya mah perlu panggil pakar terkait dengan masalah keamanan data ya. Nah, itu bukan pakar, itu bukan bidang saya ya. Jadi makanya kalau hemat saya lakukan tuh secara offline ya atau tertutup ya. Jadi jangan kemudian itu diumbar ke publik gitu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, mohon selanjutnya. maaf kalau jawaban saya ringkas-ringkas tidak sangat menjawab. Ini hanya overview ya. Nanti mungkin kalau memang bukan tertarik ya, kalau memang memungkinkan nanti ada pertemuan-pertemuan yang lebih tertutup. Karena memang betul ya, ini masalah hal-hal yang sifatnya bisnis proses itu setiap SKPD atau setiap OPD itu punya karakter data tersendiri ya, sehingga solusinya juga nggak bisa umum. Ini kan sosialisasi aja ya. Jadi polanya itu kayak begitu ya. Ya, Baik, berikutnya. selanjutnya ada pertanyaan dari Pak David. Pada data kendaraan di Altair AI Studio, panjang jalan jumlah traffic light, apakah bisa ditambahkan parameter lainnya seperti lama traffic light dan jenis hambatan samping? Terima kasih. Wah, sangat bisa. Ya, itu kan buatannya ChatGPT tadi tuh. Data itu kan punya ChatGPT, itu cuma estimasinya ChatGPT aja. Nah, Bapak kan ini contoh nih kayak gini nih jago nih. Ini namanya AI itu tidak bisa segalanya. Ya, jadi betul Pak David tadi ya. Jadi harusnya yang mempunyai data tadi untuk menentukan waktu tempuh itu adalah Pak David. Ya, Bapak yang pakar di situ. Bapak ahli di situ. Ya, jadi mana kolom-kolom tertentu ini menjawab Pak Hadi tadi juga ya sama Pak Hadi sama Pak siapa? Pak Irfan tadi ya. Jadi Bapak Ibulah yang punya data yang memiliki bisnis, yang paham bisnisnya. Jadi Bapak Ibulah yang kemudian dengan pemahaman bisnis Bapak Ibu sekalian itulah yang kemudian itu bisa memahami kira-kira kita mau ajarin apa nih ke AI-nya ya. Gitu ya. Jadi itu sangat bisa Pak ya. Sangat bisa. Dan betul Bapak, cara pandang Bapak betul banget ya. Seperti itu harusnya ya. Oke, terakhir nih kayaknya ya. Ya. Oke, ini dari Pak Iqbal. Pak, apabila AI membuat kebijakan, bagaimana pertanggungjawaban kebijakan tersebut apabila mengalami kendala atau masalah? Contohnya masalah perakiraan bencana atau cuaca seperti di BPBD. Ya, Bapak Ibu, kebijakan tadi yang disampaikan oleh Pak Aan ya, anggota Dewan itu betul banget ya. Jadi kebijakan Bapak Ibu itu AI ini hanya sebagai alat ya. AI ini hanya sebagai alat, AI ini membantu kita. Walaupun dia menjadi cukup penting ya, sangat membantu kalau kita tidak pakai alat sama sekali. Ya, dan kita tidak melakukan simulasi. Pola data, tren data, analisis data, itu kalau kita lakukan secara manual untuk mengambil kebijakan itu lama banget. Tapi dengan menggunakan AI ini bisa kebantu. Masalahnya etika dan tata kelola tadi yang saya sampaikan di sesi terakhir itu disclaimer tuh dari si AI. Makanya Bapak Ibu coba kalau misalkan di ChatGPT itu di bawahnya tuh ada bahwa ChatGPT itu sangat bisa melakukan kesalahan. Gemini begitu, ya DeepSeek kayak gitu dan seterusnya semuanya kayak gitu Bapak Ibu. Jadi AI itu sangat mungkin dia melakukan kesalahan. Nah oleh sebab itu kita menilai proses yang tadi ditanyakan oleh yang penanya pertama itu ya sampai sejauh mana kita bisa pertanggungjawabannya itu ya apa yang Pak Asep ya Pak tadi Setiawan tadi itu kita harus memilih algoritma mana yang kira-kira nanti akan kita pakai ya karena tingkat kecerdasan si AI itu harus kita nilai juga dengan data yang kita kasih itu dia cerdasnya berapa persen lah misalkan kalau orang ujian dari angka 0 sampai 100 tuh kira-kira dia berapa persen. Ya kalau saya ada mahasiswa saya, salah satu perbankan nasional, itu dia menggunakan Capstone Project, itu dia tingkat kecerdasannya sekian. Saya bilang, ini kira-kira kalau di perbankan masuk nggak? Oh nggak masuk Pak, katanya. Bisnis resiko saya hanya 4-5%.
Kalau ternyata AI-nya itu kecerdasannya 90, maka nggak bisa dipakai, Bapak Ibu. Nah, itu manajemen resikonya berapa persen yang bisa di dipenuhi ya, yang comply dengan bisnis Bapak Ibu sekalian di bidangnya masing-masing. Kalau misalkan manajemen resikonya itu sangat tinggi yang berkaitan dengan nyawa orang dan sebagainya gitu ya. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu. Ya, tapi daripada tidak sama sekali, kayak seperti misalkan buka tutup bendungan Katulampa yang ada di Bogor atas kemacetan kebanjiran yang ada di mana di DKI Jakarta itu. Nah, itu kita bisa gunakan tuh karena apa? Karena keputusannya dia mekanik, dan daripada jam 1 malam, jam 2 malam itu dilakukan oleh manusia. Ini mah dia punya deteksi sendiri, otomatis kalau luapan airnya sekian, truk ketutup. Ya. Nah, itu akan lebih bagus. Saya nggak tahu, membayangkan counterflow itu suatu saat mungkin akan dilakukan secara digital, Bapak Ibu. Counterflow yang sekarang dilakukan secara manual, satu saat mungkin ini akan dilakukan secara digital. Jadi begitu padat arus kendaraan itu padat jalan tol Cikampek, itu maka nanti akan ada border tertentu itu yang secara mekanik akan terbuka, ketutup, dan kemudian mereka akan lewat situ. Jadi counterflow tidak dilakukan secara manual, tapi counterflow itu dilakukan secara otomatis. Nah, ini kan yang tadi yang akhirnya image-nya AI itu penerapannya mahal karena kaitannya dengan itu. Tapi inti daripada AI itu insya Allah yang hari ini kita bahas, Bapak Ibu. Inilah inti algoritmanya itu ada di sini. Ya, kalau nanti dampaknya harus beli ini, beli itu dan sebagainya, itu next lah ya. Itu next. Tapi yang paling utama kita lihat pola pikirnya si AI itu ya. Itu adanya di sini Bapak Ibu, di machine learning itu. Mohon maaf kalau Baik. nggak bisa menjawab semua ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya Pak, ada yang masuk juga satu lagi. Bagaimana peran pemimpin berubah dengan hadirnya AI dalam pengambilan keputusan? Apa tantangan utama dalam mengintegrasikan AI ke sistem yang sudah ada? Cakep. Ya, ini dua ya. Bagaimana peran pemimpin? Ya memang penerapan teknologi itu teorinya itu leadership Bapak Ibu. Ya, leadership. Jadi kalau misalkan pengendali para pimpinan, pucuk pimpinannya itu tidak melek terhadap kebijakan, terhadap teknologi, maka ya penerapan teknologi itu akan jadi lambat gitu. Tapi saya ngobrol-ngobrol, Kota Bandung mah nggak gitu ya. Kota Bandung itu sangat melek banget dengan teknologi. Ya, pimpinan itu sangat melek sama teknologi. Apalagi saya kayaknya Kota Bandung, Kominfo itu sudah punya penerapan AI untuk Kota Bandung itu roadmap-nya itu udah clear dan jelas gitu. Ya, clear. Tahun pertama ngapain, tahun kedua ngapain, tahun ketiga ngapain, dan seterusnya. Ini tinggal implementasi. Jadi artinya apa? Yang pertama adalah political will atau goodwill dari leader. Nah, kalau di Kota Bandung, ini sekarang diturunin. Jadi dari pimpinan, misalkan dari wali kota ke sekda, kepala dinas, itu mungkin diturunin sama mereka itu sampai ke level operasional dan level teknis. Makanya kemudian kegiatan ini berjalan gitu ya. Kemudian yang kedua, apa tantangan utama dalam membangun ya, pelan-pelan Bapak Ibu ya. Itu makanya penerapan AI roadmap-nya punya Diskominfo itu kan ada ya, misalkan kalau orang bikin blueprint, master plan itu kan 5 tahun gitu ya. Nah, itu juga belum tentu selesai tuh waktunya 5 tahun. Tapi paling tidak untuk hal-hal yang kecil-kecil membantu pekerjaan-pekerjaan rutin kita, kalau bisa itu sudah mulai dicicil oleh setiap SKPD masing-masing. Ya, itu dicicil pelan kemudian datanya ditarik aja dengan cara manual, dimasukin ke Excel, diolah dengan Alter Studio, atau nanti bisa jadi kita bikin program dengan program yang free gitu ya, dengan program yang open source. Ya, insya Allah itu juga yang saya latih kepada teman-teman mahasiswa saya, baik yang di level strategik ya, itu memungkinkan karena sekarang coding itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan AI juga ya. AI kita minta tolong AI buatkan codingannya gitu ya. Nanti kita validasi. Nah, yang penting tadi validasinya ya. Kita membekali diri, ya makanya investasi yang paling mahal itu otak manusia nih. Ya, ini otak ini kita bekali gimana caranya dia nanti bisa melakukan penilaian. Jadi tantangan utamanya itu adalah yang pertama adalah political will dan goodwill, dan ini saya melihat pimpinan kita di Kota Bandung mah udah ada ya. Cuma tahapan yang kedua bagaimana mengintegrasikan ini dilakukan
diolah setiap data yang sistem yang existing, itu ditarik datanya dan kemudian kita lakukan insight datanya, ini kira-kira mau bisa dipakai buat apa nih gitu. Makanya tadi ada yang mengusulkan ya, tolong dong buat Diskominfo ada pelatihan lanjutan gitu ya. Nah ini memang ini kan kita cuma 1 jam ya Bapak Ibu ya. Kalau saya melatih ini kan ke teman-teman di S2 S2 bisnis gitu ya, itu pertemuannya itu banyak banget mata kuliahnya ya, tapi ada yang untuk para strategik itu memang cukup 1 mata kuliah paling enggak itu 16 pertemuan Bapak Ibu. Dikali masing-masing 2 jam. Jadi 2 kali 16 kan 32 jam. Yang kita lakukan hanya 1 jam nih. Jadi kita butuh 32 kali lipat. Kenapa? Karena di situ nanti Bapak Ibu juga ada workshop. Nanti Bapak Ibu bisa jadi kebanyakan praktek lah ya. Jadi lebih kita diskusi ke kasus-kasus yang memang real aja di lapangan itu kayak gimana gitu ya. Seperti itu mungkin. Mohon maaf Baik, kalau rasanya umum-umum ya Bapak Ibu, tidak masuk ke bagian Bapak Ibu sekalian. terima kasih Pak Samadi atas pemaparannya yang begitu lengkap. Namun waktunya memang nggak cukup ya Pak. Ini harus butuh 32 kali pertemuan untuk ngobrol lebih lanjut. Nah, ini terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah aktif nih berpartisipasi untuk bertanya. Dan saya juga mau mengingatkan jangan lupa untuk mengisi post testnya nih yang sudah berada di kolom komentar. Nah, kita sudah ada di penghujung acara. Untuk Bapak Samadi, mungkin bisa diberikan closing statement-nya Pak terkait pemaparan hari ini mengenai artificial intelligence for leaders. Ya, jadi saya sebetulnya sama ya dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan kita ya, yang tadi oleh pimpinan Kota Bandung tuh ya, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kadiskominfo sama Pak anggota Dewan itu ini banget ya, ini menyambung banget gitu dengan kami di akademisi ya. Itu jadi memang jadikan AI ini sebagai alat bantu. Ya, jadi jangan kita jadikan sebagai tadi ada pertanyaan juga kan bagaimana kalau misalkan kaitannya dengan nanti validasinya ya kok apalagi yang kaitannya dengan bencana. Nah, ini paling tidak tetap mitigasi offline dan resiko-resiko yang sifatnya manual gitu ya kalau di SOP-nya teman-teman di kebencanaan itu kan sangat strict ya, sangat itu. Nah, makanya gunakan AI ini juga secara proporsional, tata kelolanya harus benar, data yang dimasukinnya benar, melatih datanya benar ya sampai kemudian nanti kebijakan yang diambil ujung-ujungnya lagi itu adalah kita serahkan kepada pimpinan kita. Kita hanya menyajikan data aja ya. Ini datanya faktanya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Monggo silahkan. Ya nanti silahkan si pimpinan itulah yang nantinya paling tidak pimpinan tuh nggak punya ngejawab tuh nggak cek kosong ya. Ini tuh ada isinya. Kalau yang ini tuh begini, kalau ini gini resikonya gini, ini resiko gini. Paling tidak kita udah dibantu dengan alat. Jadi jadikan AI itu sebagai alat. Ya, optimasi itu karena zaman sudah berubah, jangan kita kemudian tinggalkan atau bahkan tidak kita pakai, udah nggak zamannya ya. Sekarang mata kuliah AI itu bukan lagi milik orang ilmu komputer, ilmu bisnis itu dimanapun. Saya punya kawan di kuliah di pertanian, dia pakai AI. Ya, yang paling dekat itu kan teknik industri ya. Dia robotik tuh, semua alat-alat itu dipakein algoritma tuh ya. Sekarang teman-teman di pertanian pakai AI untuk menentukan tanaman, kedewasaan ini ya. Lingkungan pakai AI. Jadi semua bidang sekarang dengan menggunakan AI. Jadi kita pun begitu ya Bapak Ibu dalam membangun dan memberikan layanan kepada masyarakat publik ini ya untuk peradaban manusia yang ada di Kota Bandung ini. Mudah-mudahan kita bagian daripada pengembang peradaban itu untuk memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya untuk Kota Bandung yang lebih baik di masa depan ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf semuanya ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Samidi. Dan baik Bapak Ibu sekalian, kami sudah berada di penghujung acara dan terima kasih sudah tetap bersama kami dalam webinar hingga akhir. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Bapak Henrico Arisapii, SEAK, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Bapak Aan Andi Purnama, SEMM Innov, dan juga kepada narasumber pada pagi hari ini, Bapak Dr. Samidi CDS, selaku praktisi manajemen strategi dan dosen. Dan saya juga mengucapkan terima kasih
kasih kepada para undangan dan peserta webinar, Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung, Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Asisten Administrasi Umum, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian RSUD, Bapak Ibu Camat, dan pengelola TIK pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Dan jangan lupa juga saya mengingatkan isi post-test yang sudah berada di kolom komentar pada pagi hari ini. Dan juga jangan lupa untuk mengisi absensinya. Saya Putri Puspita, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan sikap. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, izin Bapak Ibu, izin Pak Mulyana. Izin Pak, nuhun Pak Dokter. Siap, siap Pak Mulyana. Ya.